Selamat siang untuk kita semua. Pada kesempatan ini di perbaikan dari OTS Studi Perancangan Terpadu, saya Dinas Administrasi Tonga dengan nomor induk mahasiswa 42020270005 akan menjelaskan hasil perbaikan yang saya lakukan beberapa hari terakhir ini. Untuk yang pertama, saya akan membahas tentang side plan, di mana lokasi saya diapit oleh 4 jalan, baik jalan Sidas, jalan Bimbing, dan Taman. Dan untuk akses utama yang saya tentukan ataupun saya analisa yang berpotensi ataupun yang paling cocok dijadikan sebagai jalan utama, uh, yaitu Jalan Zainuddin, di mana akses utama saya hadapkan langsung ke dalam ke depan bangunan, sehingga ada dua sisi bangunan yang terpanjang yang dilihat langsung oleh uh, para pengguna jalan yang melintasi area tersebut. Untuk jalan masuk, saya menyediakan 3 gate masuk uh, berdasarkan hasil pengamatan yang saya lakukan di 2 objek lokasi, baik itu di Gaya Mall dan juga Ayana Mall. Terdapat 2 pintu masuk atau gate untuk masuk mobil. Setelah saya menganalisa bahwa uh, yang di Jaya Mall dan juga di Ayani Mega Mall, terutama di Ayani Mega Mall, di mana gate itu disusun miring mengikuti jalan, sehingga dikarenakan karena jalan tersebut merupakan jalan satu arah, sehingga tidak mengganggu aktivitas pengguna jalan lainnya, dan dari itu dibuatlah gate tersebut masuk ke dalam dan jalan tersebut dimundurkan. Ketika ada orang antri di sekitaran gate ini, maka dia tidak mengganggu alur lalu lintas di sini. Sehingga pada kasus yang saya buat ini, saya menganalisa bahwa jalan ini merupakan jalan dua arah, sehingga uh, baik, ada kemungkinan pengguna bangunan yang saya rancang ini berasal dari arah sebelah sini dan juga dari arah Jeruju ataupun dari arah Gajah Mada dan juga arah Tanjung. Maka dari itu saya memperkirakan dengan 2 gate masuk tidak akan cukup untuk mengakomodasi, apalagi ada jalan dua arah, sehingga saya menambah satu lagi. Dan sebagai uh, upaya untuk meminimalisir uh, terganggunya pengguna jalan di jalan yang ini, saya memundurkan jalan ini dengan uh, jarak 6,6 meter. Dikarenakan ketika ada antri di belakang mobil yang sedang mengambil uh, tiket ataupun karcis, maka tidak akan mengganggu oleh antrian di belakangnya, sehingga bebas dari alur lalu lintas, tidak menjadi penghalang. Dan ada space di antara kiri dan kanan. Ketika ada orang dari arah Gajah Mada datang ke mall yang saya lanjut ini, dia akan antri di area kosong ini, sehingga uh, tidak mengganggu aktivitas pengguna. Dan untuk uh, lebar gate, berdasarkan pengamatan dan hasil ukur langsung dari Ayani Mega Mall, itu 3,5 meter. Maka itu saya terapkan di dalam bangunan saya, di dalam site saya. Dan setelah orang masuk ke dalam ataupun pengunjung masuk ke dalam mall yang saya rancang ini, dia dihadapkan dengan 2 jalur jalan. Ketika dia memilih untuk parkir di luar bangunan, maka dia akan mengikuti jalan ke arah kiri, dan juga terdapat parkir di arah eh, kiri di arah kiri pintu gate masuk. Dan untuk standar dari parkir di luar site, saya buat 60 dengan kemiringan 60 derajat. Dengan uh, sebagai referensi ataupun sebagai data, dengan 60 derajat tersebut dia membutuhkan space
satu mobil itu 3 meter, dan juga untuk panjangnya 5,5 meter, dan sirkulasi 4,5 meter jika mobil tersebut berada di kedua sisi dengan satu jalan. Dan uh, ada juga referensi dari jurnal di mana terdapat beberapa golongan kendaraan, dan golongan kendaraan yang saya pilihkan yaitu terbesar, yaitu golongan 3. Maka dia membutuhkan space E yang di arah sini, baik membutuhkan space 10,6 meter, dan di side saya space tersebut cukup 10 meter, sehingga tidak mengganggu aktivitas alur side. Nah, mengapa ini sedemikian lebar? Berdasarkan pengamatan yang saya lakukan dengan beberapa kali di Ayan Mall, karena dekat dengan kampus sehingga hampir tiap hari dilalui. Ketika orang datang, dia akan berhenti menurunkan penumpang, sehingga ada space yang cukup besar sehingga tidak mengganggu orang yang akan masuk ke dalam parkiran ataupun ke dalam basement ini. Maka dari itulah space ini saya buatkan lebar, dan untuk entrance dihadapkan langsung dengan pintu masuk. Lalu untuk masuk ke dalam basement, dia dari arah kiri kita ini, dan untuk arah keluar dia ada 4. Nah, kenapa ini 4? Setelah saya melakukan pengamatan di Gaya Mall, itu lebih banyak di Ayan Gaya Mall, dia lebih banyak pintu keluar daripada pintu masuk dengan selisih 1. Maka dari itu saya membuatkan satu tambahan agar tidak terjadi tumpukan kendaraan yang mengantri ketika keluar. Dan untuk lebar ini saya dengan pengamatan langsung dan mengukur langsung di Ayan Mall dengan lebar space yang 3,5, dan untuk gate untuk keluar itu kan dijaga oleh petugas gate tersebut dengan lebar antara box untuk orang gate tersebut itu 0,9, dan juga panjangnya 1,3. Dan untuk lebar dari uh, letak box tersebut adalah 1 meter. Lalu saya memisahkan antara kendaraan minibus atau mobil pribadi dengan kendaraan roda 2 dan juga uh, kendaraan servis berupa truk ataupun mobil box. Nah, setelah menganalisa dari beberapa pertimbangan, saya meletakkan pintu masuk berada di Jalan Kamar karena jalan ini cukup sepi. Kenapa saya memilih jalan ini? Karena mobil box tersebut cukup besar dan juga membutuhkan space yang lebih daripada mobil pribadi tersebut. Sehingga di sini saya membuatkan satu saja, dan untuk pintu masuk motor 3. Alasan mengapa ini 3, karena di beberapa pengamatan dan juga beberapa pengalaman lebih banyak menggunakan kendaraan roda 2, roda 2, dan juga karena adanya fungsi tambahan di dalam perancangan ini, yaitu kantor, dan dengan jam yang uh, teratur ataupun jam yang tertentu, maka ini kemungkinan akan padat, sehingga ada kemunduran lagi yang saya buat dari uh, jalan menuju gate tersebut sebesar 6, kurang lebih 6 meter, sehingga pengguna jalan tersebut tidak terganggu walaupun cukup sepi. Nah, setelah uh, pin- uh, kendaraan servis masuk, dia akan masuk ke dalam loading dock, di mana loading dock ini berada di samping dan juga di belakang bangunan, dengan 2 loading dock karena ada dua pintu yang cukup besar, sehingga membutuhkan kemudahan di dalam mengakses aksesibilitas barang. Dan di sini ada 2 loading dock. Yang pertama, loading dock di sini dengan space sebesar 11 meter, sehingga ketika mobil ini datang, dia bisa bermanuver. Ketika dia maju, maka dia akan attract lagi ke
belakang, sehingga space ini cukup untuk manuver dari kendaraan box tersebut dengan panjang 8,7, sehingga di 21 meter ini dia masih cukup untuk memutar balik kendaraannya. Nah, setelah dia selesai mengantar barang, dia keluar melalui pintu gate yang di Jalan Sujas. Nah, di sini ada juga loading dock. Berdasarkan sumber yang saya dapat, bahwa loading dock itu dengan ground memiliki elevasi yang berbeda. Salah satu sumber ataupun salah satu referensi yang saya aplikasikan di dalam bonus saya ini adalah di Ayan Mega Mall, di mana dari level uh, tanah dia naik ke loading dock itu 80 cm. Nah, ini berfungsi ketika orang yang bertugas untuk menurunkan barang, dia menurunkan rel ataupun jalan ataupun menutup dari box tersebut, sehingga mobil tersebut langsung ke uh, sisi ini, sehingga barang tersebut langsung dikeluarkan dan langsung menuju supermarket. Dan untuk lebar dari loading dock ini 4 meter dari standar data arsitek. Dan juga ada uh, kendaraan roda 2 yang saya tempatkan di dalam bangunan karena kekurangan ataupun untuk mengurangi parkir di luar site, sehingga di luar site parkir roda 2 bebas parkiran roda 2, terbebas dari parkiran roda 2. Dan berdasarkan sumber dari beberapa literatur dan juga jurnal, terdapat dari bersumber dari Anwar Munawar 2014, dia membutuhkan 2 meter dan jarak dan lebar 90 meter. Uh, karena ukuran kendaraan yang berbeda-beda, sedangkan yang disebut sini adalah satu, yaitu kendaraan biasa, dia membutuhkan 70. Tapi sekarang ini kendaraan-kendaraan memiliki lebar yang berbeda, sehingga di parkiran yang saya buatkan ini 9 meter, 9,9 meter dengan panjang 2 meter. Dan ketika orang tersebut setelah selesai memarkirkan motor dan dia untuk pergi ke lantai berikutnya, dia akan masuk ke uh, lobby lift, ataupun ketika dia ingin masuk ke ruang utama ataupun ke supermarket dan exhibition, lobby tersebut tembus yang dihadapkan dengan 2 pintu. Namun ketika dia ingin memilih ke lantai berikutnya, dia akan menaiki lift. Begitu juga halnya di sebelah sini, karena ada 2 tower yang terdapat di dalam bangunan saya ini. Untuk standar dari pintu masuk ataupun pintu dan juga pintu keluar berdasarkan pengukuran langsung dari Ayan Media Mall, dia membutuhkan space 1,2 meter, dan juga gate atau tempat orang penjaga palang pintu keluar tersebut sama, baik antara mobil dan juga motor. Lalu uh, untuk penataan parkir di setiap sisi, di ketiga sisi ini terdapat parkiran 60 derajat dengan jumlah parkir di site ini kurang lebih 65 kendaraan roda 4, dan selebihnya akan dimasukkan ke dalam basement. Untuk pintu masuk dan pintu keluar dari kendaraan roda 2 saya satukan, karena untuk tidak mengganggu dari aktivitas sirkulasi di dalam sel. Lalu untuk masuk ke dalam basement, mohon maaf ini saya balik sehingga depan tersebut berada di bawah
Ketika dia masuk, ini juga berdasarkan standar-standar yang saya dapat di mana di bentang 8 meter itu bisa diisi oleh 3 parkir mobil. Nah, ketika dia masuk ataupun memiliki penumpang, dia akan menurunkan penumpang di tower yang pertama. Dan juga ketika dia ingin di tower yang kedua, dia akan menurunkan penumpang di sini sehingga langsung tanpa berjalan kaki ke lantai dasar. Untuk parkiran di basement ini diisi oleh dua jenis kendaraan, baik itu kendaraan roda 2 dan juga roda 4 dengan jumlah kendaraan 169, 177 kendaraan roda 2 dan juga kendaraan roda 4 sebesar 65 unit. Dan di lantai dasar ini saya letakkan beberapa eh, ruang-ruangan servis, baik itu ruang pompa, ruang genset, dan ruang pengolahan limbah, dan juga uh, mechanical electrical, dan juga server dari CCTV. Naik ke lantai dasar. Di lantai dasar ini ada dua penyewaan cukup besar dengan luasan 1030 meter persegi dan 1017 meter persegi, yaitu diisi oleh supermarket dan departemen store. Dan di sini ada pintu masuk dan pintu keluar. Di Ayan Megamall pintu masuk itu hanya satu atau satu buah, dan juga pintu keluar satu buah. Dan di sini saya meletakkan dua buah eskalator dan juga exhibition sebesar 165 meter persegi. Nah, kenapa ini cukup luas? Uh, Daerah ini akan digunakan sebagai tempat pameran-pameran ataupun pertunjukan-pertunjukan yang sering dilakukan di pusat perbelanjaan seperti mall. Dan untuk di lantai dasar ini hanya diisi oleh penyewa tanah dengan entrance di kedua sisi dengan dilengkapi dengan ramp untuk disabilitas. Lalu naik ke lantai satu. Lantai satu ini terdapat beberapa retail dan juga mall saya yang berkonsepkan uh, semi tertutup di mana ada area yang terbuka. Dan area terbuka ini akan dimanfaatkan ataupun disewakan lagi oleh penyewa ke retail-retail yang membutuhkan outdoor seperti angkor ataupun coffee shop dan juga food court. Dan di setiap sisi ini saya memberikan daya tarik lebih karena untuk menghidupkan retail-retail yang ada di sisi kiri dan sisi kanan ini. Lalu untuk pintu masuk utama itu terdapat dua. Kenapa dua? Karena uh, outdoor ini berada di sekeliling sehingga di tengah-tengah ada dua pintu masuk dan pintu keluar utama. Nah, pintu ini akan bertambah ketika retail itu menyewa dari outdoor tersebut sehingga untuk mempermudah aksesibilitas baik aksesibilitas pesanan ataupun makanan ataupun minuman dia langsung dari lantai tanpa melalui pintu utama. Lalu untuk di lantai 2, di sini saya menjelaskan di antara dua eskalator tersebut saya membuat void yang cukup besar 200 meter persegi karena untuk dapat melihat ketika orang berdiri di sini dapat melihat seluruh apa yang ada di dalam ini. Dan di sini juga retail-retail ada berbagai tipe dari 76 meter persegi uh, sampai uh, dan juga di setiap sisi dan memberikan daya tarik angkor sehingga retail-retail tersebut dapat hidup ataupun dilewati oleh para uh, pengunjung dan menyinggahkan untuk berbelanja di sana. Dan untuk lantai 3 terdapat retail-retail dan juga uh, tempat duduk di outdoor, di mana di sini dilengkapi dengan food court, coffee shop, retail, anchor dengan berbagai tipe dengan ukuran yang berbeda-beda. Begitu juga halnya dengan lantai 4
Dia memiliki dan di sini dia memiliki game zone ataupun tempat bermain dengan luasan 624 meter persegi. Nah, kenapa ini jauh di atas? Karena ini akan ribut ataupun orang akan banyak datang ke sana, sehingga lantai-lantai sebelumnya bisa terekspos, bisa dilihat ketika anak-anak dari pengunjung ataupun pengunjung bermain di sini. Dan juga dilengkapi dengan food outdoor dan juga retail dan juga outdoor. Nah, di sini outdoor tersebut telah hilang, sehingga yang naik ke atas hanya sisi ini, sehingga dia tidak memiliki uh, outdoor. Lalu untuk di lantai 5 terdapat game zona juga yang cukup besar dan juga ruang pengelola dan juga retail yang terdiri dari 3 retail. Kenapa ini ada 3 retail? Ketika pengunjung memiliki anak ataupun anggota keluarga yang sedang bermain di sini, dia bisa menunggu di retail-retail ini, sehingga uh, ini akan hidup. Dan target atau pasar utama ini akan diisi oleh uh, game zona ini akan didukung oleh retail-retail yang menjual mainan, sehingga target utama adalah pengguna dari game zona ini. Lalu untuk di lantai 6 sampai di lantai 8 ini sudah diisi oleh kantor, sehingga uh, tower ini hanya naik sendiri, sehingga podium ini tidak ikut naik. Dan di sini terdapat juga berbagai tipe, baik dari tipe medium sampai large space, karena untuk menghemat sirkulasi dan juga karena ini semua adalah bisnis dan juga setiap meternya itu adalah uang, maka tipe-tipe yang disediakan itu besar, sehingga ketika orang yang misalnya menyewa space besar 172 meter persegi, maka dialah yang akan uh, menata antara sekat-sekat yang dia butuhkan ataupun ruangan yang dibutuhkan, sehingga saya menyediakan tipe medium sama large space dengan di mana medium itu dari 50 sampai 150 meter persegi dan large space itu dari 150 meter persegi sampai tidak terhingga. Lalu untuk di lantai 9 kurang lebih sama, ada penghematan dari sirkulasi, di mana sirkulasi hanya terdapat pada satu jalur, sehingga uh, menghemat dan juga bisnis. Dan juga selanjutnya di lantai 10 sampai lantai 12, di sini merupakan tipe-tipe besar yang saya sediakan dari tipe 161 sampai tipe 280 meter persegi. Dan di lantai 13 atau lantai paling atas, di sini plong hanya satu penyewa saja, yaitu 797 meter persegi dan 590 meter persegi. Sehingga bangunan yang saya rencanakan ini memiliki podium dan 2 menara. Dan podium tersebut terdiri dari 2 tingkat podium dan 2 buah menara dengan bentuk yang oval dan berbeda ukuran. Dan di sini ada lebih 1 meter, fungsinya adalah sebagai vertical garden, di mana di setiap sisi bangunan tersebut akan ditanami oleh tanaman-tanaman yang dibuat vertikal, sehingga bangunan tersebut merupakan bangunan hijau dan berfungsi sebagai shading dan juga penyejuk bagi ruangan-ruangan di atasnya. Baiklah, sekian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini tentang perbaikan dari uh, tugas studi perencanaan terpadu, sehingga minggu-minggu depan akan dilanjutkan oleh time schedule yang telah ditentukan. Kurang lebih mohon maaf dan juga saya ucapkan terima kasih.